Bab 1777 Guntur yang mendebarkan jantung. Jiwa 7 warna dari hantu tua Zan terbang keluar. Jubah itu melilitnya dan bertabrakan dengan lengan emas dan hitam yang datang dari langit dan bumi. Gemuruh menggelegar bergema. Hantu tua Zan sangat kuat, bahkan tanpa jiwa 7 warna. Dia adalah seorang kultivator yang berada di dekat puncak Arcane Tribulan. Dia setengah langkah menuju tahap awal Void Tribulan. Terlebih lagi, jiwanya telah dipilih untuk digabungkan dengan jiwa 7 warna. Hasilnya, tingkat kultivasinya sangat dekat dengan penguasa surgawi 7 warna. Saat ini, tubuh dan jiwanya terpisah. Jiwa 7 warna melambaikan tangannya dan lengan emas dari langit runtuh. Di saat yang sama, lengan hitam dari bumi bergetar dan hancur. Bahkan segel sitar Dao Master Blue Dream menghilang tanpa jejak akibat pengaruhnya. Dao Master Blue Dream batuk darah. Sitarnya berdengung dan dia terluka parah. Namun, dia tidak ragu untuk memainkannya lagi. Dan kedua kekuatan itu terbang menuju hantu tua Zan. Bahkan lelaki tua bernama Hetma menderita banyak pantulan dari jiwa 7 warna yang mematahkan mantranya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan dia didorong mundur lebih dari 1000 kaki. Namun, dia mengatupkan giginya dan berbalik untuk menyerang sekali lagi. Pada saat yang sama ketika jiwa 7 warna dan hantu tua Zan berpisah, hantu tua Zan terbang menuju dua pria paruh baya dari planet 5 elemen. Mereka sedang melawan Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion. Kura-Kura Hitam dan Burung Vermilion telah mencapai kesepakatan dengan hantu tua Zan, atau mungkin terpaksa membantu. Mereka percaya bahwa mendengarkan Old Ghost Zan adalah satu-satunya pilihan di sini, dan mereka bahkan percaya bahwa Old Ghost Zan akan menjadi penguasa surgawi 7 warna yang baru. Pada saat ini, hantu tua Zan mendekat dan melambaikan lengan bajunya. Dua karakter, pertempuran, terbang dan meledak pada dua pria paruh baya dari planet 5 elemen. Mereka terluka parah dan terpaksa mundur. Niat bertarung yang mengejutkan muncul dari Old Ghost Zan. Dia adalah pencipta Battle Scrolls dan pemilik esensi pertempuran. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyatu dengan jiwa penguasa surgawi 7 warna, yang memengaruhi kepribadiannya, dia tidak akan ragu-ragu. Sekarang setelah tubuh dan jiwanya terpisah, banyak efek yang ditimbulkannya pada dirinya menghilang, mengembalikannya ke cara tiranis sebelumnya. Cara pertempuran yang kejam. Kalian berdua, cepat masuk ke pintu masuk dan bunuh Wang Lin. Hantu tua Zan melambaikan lengan bajunya dan kedua jenderal itu bergegas meminjam kekuatan ini. Mereka bergegas menuju pintu masuk ke lapisan berikutnya yang terbentuk setelah gunung itu runtuh. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan lelaki tua bernama Matiba. Keduanya saling memandang, dan suara gemuruh sepertinya bergema di antara mereka. Saat mereka saling menatap, mereka mulai berkelahi. Dibandingkan dengan lelaki tua bernama Ma, Dao Master Blue Dream lebih cemas, tetapi seluruh fokusnya adalah memainkan sitar untuk menyegel jiwa 7 warna. Dia tidak bisa menyia-nyiakan upaya apapun untuk menghentikan kura-kura hitam dan burung vermilion mengganggu Wang Lin. Tang San belum pingsan. Dia mengatupkan giginya dan melompat ke udara untuk menghentikan kura-kura hitam dan burung vermilion. Tak jauh dari situ, Tuo Shen disegel oleh 3 karakter pertempuran. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh dan menghancurkan karakter yang telah dia lemahkan. Ketika segelnya runtuh, dia bergegas menuju kura-kura hitam dan burung vermilion.
Namun, dia dan Tang San masih lebih lambat dari kedua jenderal itu. Saat keduanya tiba di gunung yang runtuh dan hendak masuk, perubahan mengejutkan terjadi. Orang tercepat adalah kura-kura hitam, dia berada 30 kaki di depan Vermilion Bird. Ketika dia mendekat, A mendengar detak jantung yang bergema seperti guntur. Hal ini menyebabkan jantungnya berdetak tidak karuan. Detak jantung yang tiba-tiba ini menimbulkan rasa sakit yang menusuk di hatinya. Ekspresi Jenderal Kura-Kura Hitam berubah dan suara gemuruh bergema di telinganya. Rasa sakit luar biasa yang datang dari dadanya terasa seperti tangan raksasa yang meraih dadanya dan hendak meraih jantungnya. Ketika rasa sakit yang hebat datang, Jenderal Kura-Kura Hitam menjerit kesakitan, dan dia berhenti bergerak maju. Saat dia hendak mundur, sebuah tangan hitam muncul dari kehampaan dan menekan dadanya. Dengan keras, Jenderal Kura-Kura Hitam mengeluarkan darah dan terlempar kembali ke arah burung Vermilion di belakangnya. Jenderal burung Vermilion terkejut sesaat dan juga mendengar detak jantungnya. Hal ini menyebabkan detak jantungnya menjadi kacau, dan dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Wajahnya menjadi pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mundur, raungan tajam yang dipenuhi keganasan dan kekerasan serta rasa haus darah datang dari pintu masuk. Sebuah bayangan terbang dan muncul di hadapan Vermilion Bird General. Jenderal burung Vermilion hanya melihat sosok hitam itu sebelum dia batuk darah. Bayangan hitam itu menabraknya dan dia terlempar ke belakang. Namun, bayangan hitam itu mengikuti Jenderal burung Vermilion dan memeluknya. Bayangan itu memperlihatkan senyuman yang tajam dan menggigit leher Jenderal burung Vermilion. Jeritan menyedihkan Jenderal burung Vermilion sangat menakutkan, dan tubuhnya dengan cepat layu karena banyak darah yang tersedot oleh bayangan hitam. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu terlalu cepat untuk dibayangkan. Saat masih di udara, bayangan hitam itu mengangkat kakinya dan menendang Jenderal burung Vermilion. Jenderal burung Vermilion terjatuh ke bumi sementara bayangan hitam meminjam kekuatan ini untuk terbang ke udara. Ini adalah boneka Yixi. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan Tang San dan Tuo Sen berhenti. Hal ini juga menarik perhatian lelaki tua bernama Ma, Dao Master Blue Dream, dan Old Ghost Sun, bersama dengan jiwa 7 warna. Saat tatapan semua orang berkumpul, sosok Wang Lin perlahan muncul dari pintu masuk ke lapisan terakhir. Setiap orang yang melihat Wang Lin tersentak karena penampilannya telah banyak berubah. Dia masih mengenakan pakaian serba putih, tapi noda darah segar di bajunya sangat mengejutkan. Rambutnya masih putih, tapi berantakan, dan sebagian rambutnya menutupi bahunya. Rambut putih dan pakaiannya tidak berubah, tapi kulit di bawah pakaiannya ditutupi dengan tanda yang mengejutkan. Tanda-tanda ini berkedip di kulit Wang Lin dan mengeluarkan aura kuno. Wajahnya dipenuhi tanda, itu terlihat sangat kasar, dan matanya memancarkan cahaya perak. Aura yang dia pancarkan membuatnya seolah-olah dia merasa meremehkan seluruh dunia. Mata peraknya menunjukkan sikap dingin dan kejam. Ada juga rasa niat membunuh di dalam mata perak itu yang membuat hati seseorang merinding. Yang paling mengejutkan Tuo Sen adalah ada 9 bintang berputar di antara alis Wang Lin. Di mata kanannya, ada juga 9 bintang iblis kuno. Hanya mata kirinya yang memiliki 8 bintang iblis kuno. Darah daging mengalir dari mata kirinya dan jatuh ke kemeja putih dari pipinya. Kamu telah mendapatkan semua warisan Yemo.
Ekspresi hantu tua Zan berubah. Dia merasakan bahaya dari Wang Lin, dan perasaan ini membuat hatinya bergetar. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang melihat mata perak Wang Lin gemetar. Dao Master Blue Dream bernasib lebih baik daripada yang lain, lagi pula, dia adalah tetua Wang Lin. Namun, lelaki tua bernama Ma itu merasa hatinya bergetar saat melihat mata perak itu. Mata perak, rumornya, ketika leluhur surgawi turun, akan ada 9 lagu dan 3 tanda. Langit keemasan adalah salah satu tandanya. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa 9 lagu dan 3 tanda juga terjadi ketika leluhur kuno turun. 9 lagu itu untuk yang kuno, dan 3 tanda untuk yang surgawi. Saya pernah mendengar bahwa 2 dari 9 lagu itu bermata perak dan tubuh emas. Ini, Wang Lin ini hanya mendapatkan warisan Yemo, bagaimana dia bisa memiliki mata perak? Bahkan Yemo tidak memilikinya. Sementara semua orang terkejut, Xuan Luo memandang Wang Lin dari pintu masuk hingga lapisan terakhir dengan kegembiraan di matanya. Ketika dia melihat mata perak di lapisan terakhir untuk pertama kalinya, gelombang besar muncul di hatinya. Saat dia melihatnya lagi sekarang, dia masih sama. Darah jiwa leluhur kuno telah memungkinkan dia memiliki lagu pertama dari 9 lagu, mata perak. Saat semua orang merasa terkejut, tatapan Wang Lin menyapu tanah dan berhenti sejenak di mana Xuan Luo berada. Dengan mata peraknya, dia samar-samar melihat sesuatu, tapi selain dirinya sendiri, tidak ada yang tahu apa yang dia lihat. Setelah tatapannya menyapu, ia mendarat di jiwa 7 warna yang telah terpisah dari hantu tua Zan. Melihat tubuh yang ditutupi jubah, Wang Lin menunjuk ke jiwa. Saat dia menunjuk, suara detak jantung bergema seperti guntur. Suara ini datang dari hati Wang Lin, dan dengan cepat menyelimuti dunia. Ekspresi hantu tua Zan berubah dan dia segera terbang menuju jiwa 7 warna. Di depan mata Wang Lin, mereka menyatu menjadi satu. Wang Lin tidak menghentikannya, dan tidak perlu menghentikannya. Setelah menyatu, jiwa 7 warna mengelilingi hantu tua Zan dan menutupi langit di belakangnya. Dia mencibir dan menyerang Wang Lin. Dao Master Blue Dream dan lelaki tua bernama Ma hendak membantu ketika kata-kata Wang Lin dengan tenang bergema di antara detak jantungnya. Dua senior, kamu telah bekerja keras, aku akan menyelesaikan pertempuran ini. Wang Lin secara alami melihat bahwa mereka terluka, dan dia ingin tahu seberapa kuat dia setelah mendapatkan warisan. Setelah dia selesai berbicara, detak jantungnya sangat mengerikan. Gemuruh yang menggelegar mempengaruhi detak jantung seseorang. Saat hantu tua Zan mendekat, gemuruh mengerikan ini memasuki tubuhnya dan langsung mempengaruhi jantungnya. Hantu tua Zan tiba-tiba berhenti dan rasa sakit yang menyengat datang dari hatinya. Detak jantungnya menjadi kacau seolah jantungnya akan hancur. Mantra macam apa ini? Ekspresi hantu tua Zan berubah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menempelkannya ke dadanya untuk menekan rasa sakit di hatinya. Bab 1778, Dao Kuno, Tanpa Surgawi. Ini adalah pertarungan antara dewa dan makhluk surgawi. Kultivasi Wang Lin perlahan menghilang dan esensinya menyembunyikan diri. Saat ini, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura Dao kuno yang padat. Saat itu, penguasa surgawi 7 warna bertarung melawan Yemo, dan pada akhirnya, Yemo mati, sayang sekali. Hari ini,
Aku akan melanjutkan pertarungan itu denganmu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun mengepalkan tangan. Suara letupan datang dari tangannya. Mata perak Wang Lin bersinar saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuju hantu tuasan. Saat bergerak maju, detak jantung di tubuh Wang Lin bergemuruh, menyebabkan kekacauan di hati hantu tuasan. Hantu tuasan merasakan sakit di dadanya, dan ekspresinya muram. Di langit, boneka Yixi berubah menjadi kabut hitam dan bergegas menuju hantu tuasan. Detak jantung, guntur bergema. Wang Lin berbicara dengan tenang, dan saat dia berbicara, detak jantungnya yang seperti guntur menjadi lebih cepat. Saat detak jantungnya sangat kencang, hantu tuasan meraung. Dia mengabaikan rasa sakit di hatinya saat dia menyerang Wang Lin. Pikiran bingung, runtuh dalam satu langkah. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia meraung. Semua suara di dunia sepertinya berkumpul di Old Ghost Sun. Hatinya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ekspresi hantu tuasan menjadi galak dan dia mengepalkan dadanya. Dadanya ambruk saat dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan jantungnya dengan paksa, mencegahnya berdetak. Mata Wang Lin menyipit dan dia melangkah maju. Tangan kanannya mengepal dan aura Dao kuno berkumpul di tangan kanannya. 9 bintang di antara alisnya dan 17 bintang di matanya berputar. Semua aura Dao kunonya berkumpul dalam pukulan yang terbang menuju hantu tuasan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Langit runtuh dan bumi runtuh, itu seperti akhir dunia. Hantu tuasan membentuk segel dan membentuk 7 karakter, pertempuran, berturut-turut. Mereka bertabrakan dengan pukulan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan 6 dari 7 karakter, pertempuran, runtuh, dan pukulan Wang Lin juga runtuh. Hantu tuasan gemetar dan terpaksa mundur beberapa langkah. Karakter terakhir terbang menuju Wang Lin dan meledak. Kekuatan itu mendarat di tubuh Wang Lin. Wang Lin mengerang tertahan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mendongak dan melihat boneka Yixi mendekati hantu tuasan, dan mereka mulai bertarung. Setelah dia menyerap Taois 7 warna, dia menjadi jauh lebih kuat, meskipun aku telah mendapatkan semua warisan Yemo selain mata kiri. Aku masih bukan tandingannya, namun, aku bisa mengambil risiko sekali, terlepas dari itu, apakah aku gagal atau tidak. Wang Lin tetap tenang dan memikirkan mantra terkuat yang dia warisi dari Yemo. Yemo telah mempelajari ini dari kuil Dao kuno, dan itu adalah mantra rahasia klan Dao kuno. Ketika Wang Lin tenggelam dalam ingatan akan warisan, dia melihat mantra ini, jadi sulit untuk melupakannya. Saat ini, setelah dia mendapatkan semua warisan selain mata kiri, dia mendapatkan pemahaman yang baik tentang mantra ini. Dia perlahan mengangkat lengannya dan mengepalkan tangannya sebelum meninju kekosongan di depannya. Apa yang terbang bersamaan dengan pukulannya adalah 9 bintang dewa kuno, yang menyatu menjadi tinjunya. Dewa gemetar, formasi tentara. Tentara surgawi yang tak ada habisnya tidak tampak seperti yang terjadi dalam ingatan Yemo, tapi itu tidak menghentikan mantra Wang Lin. Saat pukulannya mendarat, dunia yang runtuh bergetar dan menjadi terdistorsi saat tersedot ke arah pukulan tersebut. Seolah-olah pukulan Wang Lin telah menjadi pusat dunia, dan bahkan jika itu runtuh, pukulan itu harus berputar dengan tinjunya sebagai pusatnya. Dunia berputar, hanya Wang Lin yang tidak bergerak. Hal ini menyebabkan ekspresi hantu tuasan yang bertarung melawan boneka Yixi berubah.
Tubuhnya gemetar dan dia merasakan bahaya. Dia menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan darah yang mencoba melahap boneka Yi Si untuk memaksanya kembali. Hantu tua Zan bergegas menuju Wang Lin. Sebelum dia mendekat, Wang Lin menarik kembali tinjunya dan membuka telapak tangannya sebelum mendorong udara di depannya. Pada saat yang sama, 8 bintang iblis kuno Wang Lin di mata kirinya berputar dan terbang dengan telapak tangannya. Mantra setan, gunung angin dan api. Saat dunia berputar dan terdistorsi, angin yang membara muncul, membentuk 8 pilar di sekitar Wang Lin. Asap dan energi iblis yang pekat menyebar saat jeritan menyedihkan bergema. Pada saat yang sama, bayangan samar 8 setan kuno muncul di antara pilar-pilarnya. Setan-setan itu meraung, dan pilar-pilar itu berputar di sekitar Wang Lin. Dari kejauhan, 8 pilar berasap dari angin yang membara yang menyatu tampak membentuk badai. Tubuh hantu tua Zan bergegas menuju badai api dan angin ini. Gemuruh menggelegar bergema dan dia hendak memaksa masuk ke dalam. Namun, dia tidak punya waktu. Boneka Yi Si mengaum dan mengejar hantu tua Zan. Wang Lin berada di dalam badai api dan angin. Setelah satu pukulan dan satu lambaian, tangan kanannya berhenti di udara. Lalu dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke depan. Iblis Dao, hidup dan mati terbalik. Wang Lin berbicara sambil menunjuk ke arah hantu tua Zan. Ekspresi hantu tua Zan berubah dengan cepat saat dia merasakan kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi aura kematian. Seperti yang ditunjukkan Wang Lin, makam kuno mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Entah itu lapisan ini, lapisan di bawah, atau lapisan di atas, semuanya dipenuhi aura kematian yang tak ada habisnya. Aura kematian ini dibentuk oleh banyaknya kehidupan yang telah mati di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka semua bergerak karena mantra Wang Lin dan semua berkumpul menuju Wang Lin. Dalam sekejap, aura kematian datang, menutupi segalanya. Aura kematian begitu banyak hingga membentuk lautan. Itu telah mengubah dunia yang berputar ini menjadi lautan mati. Di dalam aura kematian ini, aura iblis kuno menyebar. Samar-samar orang bisa mendengar lolongan hantu. Dewa, iblis, Dao kuno, tanpa surgawi. Wang Lin bergumam sambil membuka telapak tangannya dan dengan lembut mendorong sebelumnya. Kekuatan 3 klan kuno dengan cepat bergabung di dalam tubuhnya. Dewa kuno bintang 9, setan kuno bintang 9. Setan kuno bintang 8. Kekuatan ini menyatu di dalam Wang Lin menjadi kekuatan Dao kuno. Ini adalah kekuatan terkuat yang dimiliki Wang Lin. Mereka berkumpul di tangan kanan Wang Lin, dan saat tangannya bergerak maju, bayangan raksasa muncul di hadapannya. Bayangan ini adalah sebuah kepala. Kepala ini sebesar dunia, dan menempati sebagian besar dunia. Itu mengeluarkan aura suram dan kuno. Penampilannya bukanlah Yemo atau Wang Lin, tapi orang asing. Wang Lin tidak tahu siapa orang itu, tapi dia memiliki perasaan yang familiar. Perasaan ini berasal dari garis keturunannya, dari darah jiwa yang didapatnya dari leluhur kuno. Jika Wang Lin pergi ke klan Dao kuno di benua astral abadi dan melihat patung menjulang tinggi yang memandang dunia dengan jijik, dia akan menyadari bahwa kepala yang muncul sama dengan patung itu. Leluhur kuno. Di kejauhan, tubuh Xuan Luo bergetar. Dia memandang kepala itu dengan hormat. Mata kepala itu kabur dan mustahil melihat matanya dengan jelas. Pada saat ini,
Ia membuka mulutnya dan menghela napas. Nafas ini seperti embusan angin yang bertiup melawan dunia, melawan hantu tua Zan, dan melawan seluruh makam kuno. Angin kencang mengamuk dan bumi runtuh. Suara berderak terdengar dari langit lapisan makam kuno ini. Langit menjadi kelabu dan berubah menjadi batu. Bumi ditutupi oleh cahaya abu-abu dan benar-benar membatu. Bukan hanya lapisan ini saja. Saat aura ini menyebar, lapisan terakhir yang tidak memiliki hati tersisa pun membatu. Bahkan lapisan di atasnya, yang tertutup kabut, dan seluruh makam kuno menjadi membatu saat nafas menyebar. Pupil mata hantu tua Zan menyusut, penuh dengan keterkejutan. Wajahnya pucat dan mundur seperti orang gila, dia bahkan mengabaikan boneka Yixi yang mengejarnya. Saat dia mundur, tangannya membentuk segel dan asap 7 warna keluar dari tubuhnya, membentuk jiwa 7 warna. Pada saat yang sama, jiwa kedua juga keluar, dan diselimuti oleh jubah. Saat jubah mengelilinginya, nafas Dao kuno berhembus. Jiwa 7 warna segera berubah menjadi batu, diikuti oleh jiwa kedua. Pada akhirnya, tubuh hantu tua Zan juga membatu dengan kilatan cahaya abu-abu. Segalanya tampak berakhir, tetapi ketika hantu tua Zan dan kedua jiwa itu membatu, sejumlah besar suara retakan bergema. Batu itu runtuh dan kedua jiwa itu kembali ke tubuh hantu tua Zan. Tubuhnya gemetar dan dia batuk darah saat dia mundur dengan ketakutan di matanya. Dia takut seperti ketika Wang Lin memegang busur Li Guang. Saat dia mundur, langit yang membatu runtuh dan sejumlah besar keretakan spasial muncul. Bersamaan dengan itu, seluruh makam kuno runtuh. Bunga hitam keempat tiba-tiba roboh dan berubah menjadi badai saat pecah. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, dan dia tidak bisa menahannya, sehingga muncrat. Dia mundur lebih dari 1000 kaki di makam kuno yang runtuh. Ada rasa kasihan dan kepahitan di mata Wang Lin. Saya menggunakan Dao kuno, tanpa surgawi dengan paksa, tapi dia masih melarikan diri, saya tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Jika saya memiliki mata kiri, dan iblis kuno saya juga memiliki 9 bintang, pertempuran ini tidak akan terlalu sulit. Aku masih bukan tandingannya, lupakan. Aku akan pergi ke bunga kelima dan menemukan pintu sebenarnya menuju benua astral abadi. Lalu aku akan membuka pintu dan meminjam kekuatan dari benua astral abadi untuk menyegelnya. Wang Lin menghela nafas dan menghilang dari makam kuno yang runtuh. Bab 1779 Hujan turun ke timur dan asap meningkat. Di inti dunia gua, di dalam tungku yang dikelilingi kabut hitam, terdapat formasi 5 bunga 8 pintu. Kelima bunga telah mekar dan hanya bunga ketiga yang layu, namun 8 pintu menyatu di dalam bunga kelima. Itu bisa berupa apa saja di dunia ini, apakah itu sehelai rumput, sebatang pohon, seseorang, atau seekor binatang, apapun di dunia ini bisa menjadi pintunya. Akibatnya, menemukan pintu sebenarnya di antara 8 bunga kelima itu terlalu sulit. Wang Lin tidak memiliki petunjuk, tapi dia masih harus memasuki bunga kelima, tingkat terakhir gua ini. Bunga kelima membutuhkan jiwa ketiga untuk mekar. Jiwa ketiga berisi semua kenangan, dan setelah diserap, bunga kelima akan berubah. Itu akan menciptakan dunia menggunakan ingatan 7 warna. Langit tidak biru dan seolah tertutup awan gelap, dan di balik awan gelap itu ada 9 matahari yang menggantung di langit. Matahari memancarkan cahaya panas, tapi bumi terlalu besar.
Bahkan dengan 9 matahari, sepertinya masih ada tempat yang tidak terjangkau sinar matahari. Angin menyapu bumi dengan rasa lembab, menendang lapisan debu yang beterbangan ke pegunungan tak berujung. Saat angin menderu-deru, hal itu menyebabkan banyak dedaunan berdesir. Ada banyak paviliun dan istana besar yang terbuat dari batu giok yang dibangun di dalam pegunungan. Ada lebih dari 1.000 bangunan yang tumpang tindih dengan pegunungan. Dari jauh, sulit untuk mengetahui apakah istana dan paviliun ditambahkan ke pegunungan atau diukir dari pegunungan. Setiap istana dan paviliun berbeda. Mereka tersebar di seluruh pegunungan, seperti kuil langit di pegunungan. Lapisan awan tipis menyelimuti pegunungan, membuatnya muncul dan menghilang, menambah lapisan misteri. Ada ratusan burung bangau terbang menembus awan seolah sedang bermain-main. Tampaknya ada orang-orang yang duduk di atas derek, tetapi tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas karena awan. Di dalam pegunungan, ada air yang mengalir. Air telah mengalir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai panjang yang mengalir menuruni pegunungan menjadi sebuah kolam. Kolam itu bercabang menjadi cabang-cabang berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin duduk di atas batu di samping sungai. Dia melihat ke sungai dan mengerutkan kening. Suara bel bergema dari puncak yang jauh, tapi dia tidak peduli. Dia telah berada di bunga kelima selama lebih dari 2 bulan, tetapi dia tidak menemukan petunjuk untuk menemukan pintu yang sebenarnya. Sungainya jernih dan bayangannya terlihat. Dia mengenakan jubah biru yang memancarkan cahaya hijau redup yang mengandung sejumlah perlindungan. Dia juga memiliki tali merah di pinggangnya dengan tanda giok tergantung di atasnya. Giok ini sangat jernih, dan tidak biasa. Saat terlintas, itu sangat indah. Namun, pantulan Wang Lin di dalam sungai sangat berbeda dengan Wang Lin biasanya. Penampilannya, bibir merah dan gigi putih, alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Khususnya, matanya dalam, seolah mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Orang yang berjenis kelamin sama pasti akan mengalah, dan lawan jenis pasti akan mengaguminya. Dia memiliki penampilan seperti seseorang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Ini adalah orang paling tampan yang pernah dilihat Wang Lin dalam hidupnya. Namun, jika Anda menambahkan perjalanan waktu dan ketidakberdayaan hidup pada wajah ini, itu akan menjadi sangat mirip dengan patung yang diambil Wang Lin dari keserakahan. Melihat pantulan di sungai, Wang Lin masih memiliki ekspresi aneh bahkan setelah dia menghabiskan 2 bulan di sini. Setelah memasuki bunga kelima, yang dibentuk oleh ingatan penguasa surgawi 7 warna, aku menjadi dia. Wang Lin mengalihkan pandangannya saat dia duduk di sana dan menatap ke langit. Di telinganya, bel dari aula besar mulai bergema lagi. Benua astral abadi, tempat ini adalah benua astral abadi. Saya tidak berharap untuk melangkah ke benua astral abadi terlebih dahulu melalui ingatan 7 warna. Wang Lin menatap 9 matahari di langit dan mengungkapkan senyuman pahit. Dunia ini milik penguasa surgawi 7 warna, itu dibentuk oleh ingatannya. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di sini hanyalah ilusi, tetapi itu adalah sesuatu yang ada. Sekte dari benua astral abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia gua. Wang Lin menyentuh jubah Dao yang dia kenakan. Perlindungan di dalamnya dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator ascenden. Namun, bagaimana aku bisa menemukan pintu yang sebenarnya? Mungkin hanya jiwa ketiga yang tahu,
kemunculanku sekarang karena jiwa ketiga juga, tapi aku tahu bahwa aku belum terintegrasi sepenuhnya dengan jiwa ketiga. Aku juga tidak bisa menyatu dengannya. Wang Lin dengan santai meraih ke dalam air dan menyebarkan beberapa. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening sekali lagi. Sudao, Anda punya nyali. Bel sudah berbunyi 2 kali dan kamu belum pergi untuk memberi hormat kepada guru, yang baru saja keluar dari budidaya pintu tertutup. Sebuah suara tajam bergema di belakang Wang Lin. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berjalan turun dari gunung mengenakan jubah biru yang sama dengan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Aku datang untuk menangkapmu dan membawamu kembali di bawah perintah kakak senior untuk dihukum berdasarkan aturan sekte. Pria muda itu mencibir ketika dia mendekati Wang Lin. Dia meraih rambut Wang Lin, tampaknya ingin menyeret rambut Wang Lin kembali ke aula. Saat tangannya mendekat, Wang Lin berbalik dan dengan dingin menatap pemuda itu. Tatapan ini menyebabkan pemuda itu gemetar. Seolah tatapan Wang Lin adalah sepasang pedang yang menusuk jiwanya. Ekspresi pemuda ini tiba-tiba berubah dan dia berdiri di sana seperti ayam kayu. Ini hanya berlangsung sesaat, dan ketika Wang Lin menarik pandangannya, dia kembali bernapas. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Dia memandang Wang Lin dengan ketakutan untuk pertama kalinya. Kamu. Di dunia bunga kelima, Wang Lin berwujud penguasa surgawi 7 warna muda dan juga mendapatkan kenangan tahun-tahun awalnya. Dia tahu bahwa penguasa langit 7 warna yang masih muda memiliki karakter yang lemah dan tidak ambisius serta kejam seperti dirinya di kemudian hari. Penguasa surgawi 7 warna pada usia ini sangat berbakat dan seharusnya dilindungi oleh sekte tersebut. Namun, gurunya selalu berkultivasi secara tertutup, dan bakatnya menarik banyak kecemburuan. Kehidupannya di sekte itu tidak baik. Pemuda di hadapannya adalah salah satu yang sering menindasnya. Mereka tidak pernah melakukannya secara terang-terangan, selalu bertindak secara sembunyi-sembunyi. Mereka sering menggunakan alasan untuk menghukumnya berdasarkan aturan sekte. Penguasa surgawi 7 warna tidak menarik perhatian leluhurnya hingga lebih dari 10 tahun kemudian dia perlahan-lahan dibesarkan oleh sekte tersebut. Namun, Wang Lin bukanlah Sudao, jadi dia tidak akan membiarkan sejarah berlalu seperti biasanya. Saat pemuda itu mundur dengan ketakutan, Wang Lin melangkah maju dan berdiri di samping pemuda itu. Wajah pemuda itu berbalik dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia telah pergi beberapa lama dan baru kembali kemarin. Dia tidak menyangka Sudao ini tiba-tiba menjadi seperti orang yang berbeda. Sebelumnya, Sudao akan diintimidasi sesuai keinginannya. Kamu, pemuda itu hendak berbicara, tetapi suaranya tiba-tiba terhenti. Wang Lin meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Napasnya terhenti. Wajahnya memerah dan dia meraih lengan Wang Lin dalam upaya untuk melepaskan diri. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Wang Lin memiliki cengkeraman besi yang tidak kendor sama sekali. Wang Lin memegangi leher pemuda itu dan menariknya mendekat. Dia memandang pemuda itu dan berkata, kata demi kata, jangan memprovokasi saya, tidak ada waktu berikutnya. Penglihatan pemuda itu sudah menjadi kabur, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tidak mampu menahan anggukan, tetapi penampilannya menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah berani berpikir untuk memprovokasi Wang Lin.
Wang Lin perlahan mengendurkan tangannya dan tersenyum. Dia menepuk kepala pemuda itu dan berkata, "Ikuti saya ke atas gunung." Dengan itu, dia berbalik untuk berjalan menuju aula besar di puncak gunung. Pemuda itu menyentuh lehernya dan terengah-engah. "Saya butuh waktu beberapa saat untuk pulih." Matanya dipenuhi rasa takut dan kagum. Pada saat itu, dia merasakan kematian dan tahu bahwa Su Dao ini akan benar-benar membunuhnya. Sambil gemetar dia segera mengikuti Wang Lin. Jalur pegunungan berkelok-kelok, dan setiap langkahnya seperti berjalan di atas awan. Wang Lin berjalan menuju puncak gunung saat angin bertiup ke arahnya, menyebabkan rambut panjangnya berkibar. Aroma tanah memasuki hatinya, dan itu sangat nyaman. Dengan energi surgawi yang memberi nutrisi pada semua kehidupan, lebih banyak orang yang cocok untuk berkultivasi menjadi surgawi. Bahkan rumput dan pepohonan pun akan mendapatkan semangat. Bahkan ada binatang buas yang berubah menjadi manusia, meskipun Wang Lin tahu bahwa energi dan bau surgawi ini semuanya palsu. Itu berarti benua astral abadi yang sebenarnya benar-benar seperti ini. Benar-benar berbeda dengan dunia gua. Ada awan gelap di langit, dan semakin banyak awan gelap berkumpul, mereka mulai bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema saat kilat bergerak menembus awan seperti ular perak. Sebentar lagi hujan. Wang Lin tiba di puncak gunung sambil bergumam dan melihat aula megah di puncak. Aula itu tingginya lebih dari 1000 kaki dan berdiri di sana seperti binatang raksasa. Di luar kuil, ada sebuah persegi berukuran lebih dari 10.000 kaki, dan di tengahnya ada tungku besar. Ada 9 batang dupa setebal lengan yang terbakar, dengan asap hijau beterbangan ke udara. Saat ini, ada hampir 100 petani berdiri di alun-alun. Mereka berada dalam kelompok 2 dan 3 orang berbicara satu sama lain. Saat Wang Lin memasuki alun-alun, guntur di langit bergemuruh dan tetesan hujan turun. Hujan membentuk tirai yang bahkan sosok orang pun menjadi kabur. Hujan yang turun di alun-alun membuat suara hujan semakin deras. Dalam sekejap, seluruh alun-alun tertutup oleh air hujan yang mengalir dan riak-riak yang tercipta saat tetesan air hujan itu mendarat. Bab 1780, dengan membalikkan tangan, Cloud Dao terbalik. Hujan segera turun dan suara-suara menjadi semakin deras. Namun ke-9 dupa tersebut masih menyala dan belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Asap terus mengepul, dan seberapa deras pun hujan turun, asap tidak mampu menghilang. Asap bercampur hujan, menciptakan gambar yang sangat indah. Rasanya seperti mimpi. Saat hujan turun, sebuah payung diangkat di atas kepala Wang Lin. Pemuda itulah yang mengikuti Wang Lin. Pria muda itu memasang ekspresi malu dan memutuskan untuk tidak melihat ke arah Wang Lin sambil mengangkat payung. Di alun-alun, ada hampir 100 petani, dan mereka semua menoleh. Ada kelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda berjubah hitam. Mereka mengerutkan kening dan hendak berteriak ketika bel ketiga berbunyi. Saat bel berbunyi, asap yang melayang di udara berubah dan berkumpul membentuk pusaran. Saat pusaran itu berputar, ia mendorong hujan ke samping. Sosok buram perlahan muncul di dalam pusaran. Sosok itu keluar dan berdiri di langit. "Selamat datang kembali dari budidaya pintu tertutup, Guru." Para penggarap di sekitarnya yang berjumlah hampir 100 orang menggenggam tangan mereka pada sosok itu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut hitam tersebar di bahunya.
Dia tidak tampan, tapi dia memiliki temperamen yang aneh dan aura dunia lain. Saat dia berdiri di langit, tatapannya melewati murid-muridnya di bawah. Ketika dia melihat Wang Lin dan pemuda yang masih memegang payung di belakang Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia segera tersenyum. Sudao, Zhou Li, kalian berdua mengikuti guru ke aula. Kalian semua boleh pergi. Kata-kata pria parubaya itu lembut. Dia melangkah ke udara dan berjalan ke aula. Pemuda berkulit hitam, yang merupakan pemimpin orang-orang yang ingin menegur Wang Lin, mengangguk dengan ekspresi serius. Dia memandang Wang Lin dan berjalan menuju aula. Ekspresi Wang Lin tenang. Dalam ingatan yang diperolehnya dari jiwa ketiga, gurunya sangat baik padanya. Jika bukan karena gurunya selalu berkultivasi secara tertutup, dia tidak akan menderita perlakuan tidak adil di sekte tersebut. Pada tahun-tahun awal, kepribadian tujuh warna adalah pengecut dan dia tidak pernah mengatakan hal ini. Adapun Zhou Li, dia adalah kakak laki-laki tujuh warna yang juga sangat berbakat. Di permukaan, dia lembut, tapi sebenarnya, dia merasa jijik terhadap tujuh warna. Dia mengabaikan semua orang yang mengintimidasi tujuh warna. Melangkah ke tengah hujan, Wang Lin berjalan ke aula di bawah tatapan cemburu semua orang. Di dalam aula, pria parubaya sedang duduk di kursi, dan Zhou Li dengan hormat berdiri di samping. Guru tidak akan lama keluar dari kultivasi tertutup. Setelah saya menyelesaikan beberapa masalah, saya akan kembali berkultivasi dengan pintu tertutup. Pria parubaya itu berbicara perlahan. Tatapannya menyapu Zhou Li dan Wang Lin sebelum merenung dalam diam. Wang Lin telah melihat ini dalam ingatan jiwa ketiga. Dia tahu bahwa setelah guru Sudao memberitahu mereka beberapa hal, dia akan mengajari Sudao dan Zhou Li sebuah seni. Ini adalah salah satu dari 3 seni paling kuat dari Sekte Donglin, pengenalan seni surgawi Cloud Dao. Jika seseorang dapat mencapai puncak seni ini, mereka dapat mempelajari esensinya. Seni pengantarnya singkat, tapi misterius, dan tidak semua orang bisa mengolahnya. Setelah seni pengantar digunakan, awan akan muncul. Jika awannya tipis, maka orang tersebut tidak cocok untuk mempelajari seni tersebut. Jika awan tebal dan bayangan muncul di dalamnya, maka itu yang terbaik. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya juga diuji. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Donglin, orang-orang yang memperoleh kualifikasi paling cepat akan mengambil 7 napas, sedangkan yang paling lambat membutuhkan waktu beberapa jam. Saat itu, ketika tujuh warna sedang mempelajari teknik ini, dia takut dengan tatapan dingin Zhou Li dan ragu-ragu. Kecepatannya melambat dan dia mengambil 20 napas untuk menyelesaikan satu siklus. Dan Zhou Li menyelesaikannya dalam 11 tarikan napas. Karena tatapan dingin Zhou Li, pikirannya tidak fokus dan dia tidak mampu menghasilkan banyak awan, menyebabkan dia ditekan oleh Zhou Li. Kemudian sebuah bayangan muncul dari dalam awan Zhou Li dan melahap seluruh awan Sudao. Guru tujuh warna melihat ini dan menghela nafas. Dia tidak lagi mengajari Sudao salah satu dari 3 seni hebat dari Sekte Donglin tetapi mengajarinya seni surgawi tujuh warna yang peringkatnya lebih rendah. Wang Lin mengetahui hal ini dari ingatan yang diperolehnya, dan sepertinya tidak mungkin untuk diubah. Hari ini, pemandangan ini muncul sekali lagi. Wang Lin berdiri di sana dan merenung dalam diam.
Dia tidak tahu apakah dia harus mengikuti ingatan itu dan menderita seperti yang dialami 7 warna saat itu, atau melawan ingatan itu dan mengubah segalanya. Menurut logika, dia harus mengikuti ingatan 7 warna agar dia bisa lebih menyatu dengan jiwa ketiga. Mungkin dia pada akhirnya akan cukup menyatu untuk mengetahui di mana pintu sebenarnya berada. Namun dia tidak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak. Juga, Wang Lin tidak ingin berintegrasi sepenuhnya dengan jiwa ketiga. Jika dia melakukan ini, Xie Qing tidak akan pernah bisa bangun. Saat Wang Lin terintegrasi penuh dengan jiwa ketiga, Xie Qing akan menghilang dan Wang Lin akan menjadi 7 warna yang baru. Selain itu, Wang Lin tidak mau bertindak seperti ini. Seni ini adalah salah satu dari 3 seni paling kuat dari Sekte Donglin, disebut seni surgawi Cloud Dao. Tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi untuk mempelajarinya, jadi Anda harus mempelajari seni pengantar terlebih dahulu. Namun, ada batasan untuk mempelajari seni ini. Hanya 1 orang dari setiap garis keturunan pada generasi tersebut yang dapat mempelajarinya. Hari ini, aku memilih kalian berdua untuk menemukan orang yang paling cocok untuk seni ini, suara pria paruh baya itu bergema. Ia mulai berbicara tentang metode pemilihan, termasuk intensitas awan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus. Kepala Zhou Li menunduk, matanya dipenuhi dengan hasrat yang sulit dia sembunyikan. Dao surgawi telah rusak, dan akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya, pria paruh baya itu perlahan berkata, lalu dia mengajarkan seni pengantar. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan 2 awan terbang keluar dan memasuki tubuh Wang Lin dan Zhou Li. Awan telah memasuki tubuhmu. Kalian berdua harus segera duduk dan memutar awan secepat mungkin. Orang pertama yang berhasil akan mendapat keuntungan. Selama proses ini, kalian berdua harus fokus dan tidak diganggu oleh pikiran luar. Saat pria paruh baya itu berbicara, Zhou Li segera duduk. Wang Lin juga duduk. Saat dia hendak memutar awan di dalam tubuhnya, Zhou Li menatap Wang Lin. Tatapannya suram dan mengancam. Pria paruh baya itu secara alami melihat ini dan mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan malah menatap Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Tatapan inilah yang membuat Su Dao yang pemalu kehilangan kualifikasinya. Namun, hari ini dia bukanlah Su Dao melainkan Wang Lin. Saat tatapan Zhou Li menyapu, mata Wang Lin menjadi dingin dan dengan santai menatap Zhou Li. Tatapan ini menyebabkan Zhou Li gemetar. Dia jelas merasakan niat membunuh datang dari mata Wang Lin, menyebabkan pikirannya bergetar. Pada saat ini, Wang Lin sudah menutup matanya, dan energi awan dengan cepat berputar di tubuhnya. Zhou Li segera menutup matanya juga. Waktu perlahan berlalu. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Ketika napas ke-8 tiba, sejumlah besar awan menyebar dari tubuh Wang Lin. Mata pria paruh baya itu berbinar dan dia tiba-tiba berdiri. Awan di sekitar tubuh Wang Lin menjadi semakin padat hingga menyelimuti sebagian besar aula. Awan bergejolak dan suara gemuruh samar terdengar dari dalam. Pada saat ini, itu adalah napas ke-20, dan Zhou Li baru saja berhasil memutar awan 1 kali untuk menghasilkan beberapa awan. Namun, dibandingkan dengan Wang Lin, itu terlalu kecil. Saat awan keluar dari tubuhnya, awan dari tubuh Wang Lin mengamuk dan membentuk kepala naga raksasa. Kepala naga ini sangat ganas dan matanya dipenuhi dengan tatapan tajam saat melahap Zhou Li. Awan di sekitar Zhou Li diserap dengan cepat oleh naga itu.
Dia batuk darah dan tampak lemah. Ingatannya telah diubah. Saat dibalik, aula besar menjadi terdistorsi. Pria parubaya itu memandang Wang Lin sambil mengabaikan Zhou Li, dan sosoknya juga mulai berubah. Pada saat yang sama, alun-alun di luar aula, gunung di luar alun-alun, pegunungan di luar gunung, dan sekte Donglin di luar pegunungan semuanya mulai terdistorsi. Seolah seluruh dunia akan runtuh. Ini adalah pemandangan mengejutkan yang terjadi setelah ingatannya diubah. Bagus, Sudao. Kamu adalah orang kedua di bawah garis keturunan gurumu yang memiliki kualifikasi untuk mempelajari seni surgawi Cloud Dao. Pria parubaya itu tertawa ketika sosoknya berubah. Dia memandang Zhou Li yang ketakutan dan berbicara sekali lagi. Zhou Li, meskipun kamu belum memiliki kualifikasi untuk mempelajari seni surgawi Cloud Dao, guru akan mengajarimu seni surgawi 7 warna. Ketika kata-kata pria parubaya itu bergema, rasa sakit yang merobek muncul di benak Wang Lin, seolah-olah semuanya akan runtuh. Aura 8 pintu tiba-tiba muncul tetapi dengan cepat menghilang. Setelah itu, distorsi perlahan menghilang dan kembali normal. Namun, gelombang besar terjadi di hati Wang Lin. Saya mengerti. Ubah ingatan penguasa surgawi 7 warna untuk menciptakan kontradiksi, dan saat-saat kebingungan akan membuatku merasakan 8 pintu. Semakin besar kontradiksi dan kebingungannya, semakin jelas perasaannya. Saya bahkan dapat menggunakannya untuk menemukan pintu yang sebenarnya. Ini adalah metodeku yang lain. Ubah ingatan penguasa surgawi 7 warna. Sudao, kamu harus meluangkan waktu untuk mempraktikkan mantra ini. Dalam 5 bulan, persaingan antara generasi Anda di Sekte Dongling akan dimulai. 10 teratas dapat memasuki kolam Donglin. Jika kamu bisa masuk, pencapaian masa depanmu akan beragam. Segalanya telah berubah. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.